Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar suara saya. Assalamualaikum. Tes, 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 tes. Iya Pak, kedengaran Pak. Kita mulai aja. Ini perkuliahan nyaris tidak bisa terselenggara karena laptop saya tadi pakai Windows 10 itu minta update. Untung saya bukanya agak pagian. Update-nya lama banget. Bentar, uh, sebelum kita mulai, kita masuk ke screenshot dulu. Oke, hari ini kita melanjutkan kemarin ya, adalah looping ya. Jadi Anda udah tahu ya kalau looping while itu adalah pengulangan yang tidak pakai parameter. Nah, ini di sini ini dijelaskan bahwa di mana kita belum mengetahui jumlah pernyataan yang akan diulang berapa kali. Jadi itulah bedanya while dengan for ya. Kalau for itu pakai counter, tapi kalau while itu berdasarkan kondisi. Sebenarnya for itu juga berdasarkan kondisi, tapi kondisinya berdasarkan counter. Jadi kondisinya itu selama counter belum mencapai limitnya, gitu. Ya, belum mencapai itu bisa counternya besar, belum mencapai limitnya mengecil, gitu. Ya, limitnya mengecil. Jadi kalau count down atau count up, misalnya counternya misalnya 5, batas limitnya 10, jadi belum mencapai 10. Atau counternya misalnya 5, batas limitnya 0, itu belum mencapai 0. Jadi countdown seperti peluncuran roket gitu ya. Gitu. Jadi for itu melibatkan variabel counter atau ya variabel yang untuk menampung ya. Kalau saya istilahnya variabel counter kemarin, kalau Pak Bu Beda istilahnya variabel apa ya? Itu. Jadi ada variabel yang digunakan untuk menampung lalu dicek I lebih kecil sama dengan limitnya. Gitu. Ya, gitu. Karena kalau while itu tidak harus pakai counter, yang penting adalah kondisinya, ya, kondisinya sampai kondisi terpenuhi. Jadi kita nggak peduli berapa berapa kali, tapi sampai kondisi terpenuhi. Ya. Misalkan kita membuat program yang mampu mengulang sampai kita selesai mandi misalkan. Nah, itu di program itu ada semacam apa komputernya kalau pakai IoT
bisa dihubungkan dengan pintu, itu kalau pintu kamar mandi sudah terbuka, maka counternya berhenti. Ya, itu kira-kira seperti itulah. Jadi pada kondisi ya, berdasarkan kondisi pengulangan, murni kondisi. Nah ini statement yang diulang. Tapi konsepnya sama dengan core, yaitu pengulangan minimal 0 kali. Ya kemarin sudah saya jelasin ya, slide juga sudah saya share. Nah ini while ya, while ini mulai ini ekspresi ya, ini ekspresi salah. Nah ini benar salahnya ini apa istilahnya? Jangan diubah. Jadi selama kondisi benar. Ya. Kalau salah maka dia akan keluar. Jadi masuk ekspresi, kalau salah dia keluar. Oke. Nah ini adalah contoh bentuknya ya, bentuk counter, bentuk perintah while. Nah kebetulan di sini while-nya tetap pakai counter ya, tetap pakai counter. Tidak masalah kan? Kemarin saya dijelaskan bahwa while itu boleh pakai counter, boleh tidak. Ya kan? Jadi saya sudah jelasin kemarin ya, bagaimana kalau for saya bisa membangun for dari perintah while, karena ada aplikasi pemrograman yang bisa dikatakan bahasa ya, yang tidak ada for, contohnya di Base 3 Plus. Kalau Anda menggunakan Pro ya, Visual Pro, saya nggak tahu kalau Visual Pro yang terakhir ya, karena sudah diproduksi Pro, itu ada for-nya apa tidak? Kalau dulu zaman saya masih pakai itu, Visual Pro itu tidak ada for, yang ada while. Nah ini tracingnya ya, kita mulai I sama dengan 0 sampai I5 ya, ini 0. Oh perintahnya lain lagi. Oke, ini perintahnya lain lagi. Ya. Nah, ini oke, kalau kita mau ini apa output program di bawah ini? Ya. Oh ini saya belum share ya? Iya Pak, belum ter-share screen Pak. Oke, tapi sebaiknya Anda juga share juga ya. Anda juga ini ya, juga apa? Oke. Jadi sama seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa apa? While itu sama seperti for ya. Jadi sebaiknya Anda juga ini. Saya takutnya kalau ini terlalu berat, ya koneksi saya terlalu berat mungkin akan putus. Jadi sebaiknya Anda juga tidak mengandalkan share yang dari saya. Jadi sekali lagi itu while ya, kerjakan sama benar. Nah ini tracing ya, I sama dengan 0 selama I lebih kecil daripada 5, jadi I belum mencapai 5 istilahnya. Maka kita mulainya apa? 0 I tambah 1. Jadi yang kecetak 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4 ya. Begitu 4 I plus plus kan jadi 5 ya. 4 tambah 1 kan 5. Masuk ke sini apakah I sama dengan 5 itu lebih kecil daripada 5? Tidak kan. I-nya ada 5. Apakah 5 itu lebih kecil daripada 5? Tidak. Maka dia keluar. Berarti apa yang tercetak di sini? Di sini pertama adalah 0 ya. 0, tercetak 0. Terus I tambah 1. 1 ya kan. Terus 1 apakah 1 lebih kecil dengan 5? Lebih kecil dari 5 ya. Terus habis itu nyetak 1 ya. Apakah terus 2 ya, karena 2 ya. Karena 2. Apakah 2 lebih kecil dari 5? Iya, tercetak 2 ya kan. Terus masuk lagi 3. Apakah 3 lebih kecil daripada 5? Iya, tercetak 3 ya kan. Terus apakah 4? 3 tambah 1, 4 ya. 4 lebih kecil daripada 5? Ya, tercetak 4. Setelah tercetak 4 ya, ini tercetak 4 ya kan, tercetak 4. Dari masuk ke sini ya. Dari ke sini jadi 5 kan. Nah, pada saat masuk ke sini ya kan, nah ini titik-titik terakhir ini 5 itu statementnya sama dengan 5, tidak bisa lebih kecil daripada 5. Maka dia akan langsung keluar.
Paham ya? Jadi hasilnya adalah oke, oke ya. Pada saat 4 tambah 1 kan 5, ya kan? 5, apakah 5 lebih kecil sama dengan lebih kecil daripada 5? Tidak. Yang ada adalah ini. Jadi kalau 5 ya, kalau seperti anak SD aja. 5 dengan 5 itu apa? Apakah lebih kecil? Tidak. Lebih besar? Tidak. Yang benar adalah sama kan? Ya enggak? Padahal ini lebih kecil ya. Lebih kecil. Berarti dia tidak lebih kecil, tidak keluar. Sehingga ternyata adalah sampai. Paham ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Mau saya ini nggak bisa ya. Karena ada apa? Rekam. Oke lah, nggak bisa. Saya terus while ini berikutnya lagi ini ya scan F masukkan, ternyata ini dimasukkan angkanya ada 8 ya kan, 8. Oke, sekarang kita lihat ini ya 8 ya, kita masukkan angka 8. Apakah 8 lebih besar daripada 3? Ya, terus cetak 8 ya kan, cetak 8 min 1 ya kan, ini 8 min 1 sama dengan 7 ya kan. Terus apakah 7 lebih kecil dari 3? Ya, tercetak 7 ya kan. Terus 7 min 1 ya enggak. Terus apakah 7 lebih besar daripada 3? Ya. Terus tercetak 7 ya tadi ya. Tercetak 6. Ya, ini 7 min 1 kan tadi. Apakah 6 lebih besar daripada 3? Ya, tercetak 6 ya kan. Ya, tercetak 6. Terus 6 min 1. 6 min 1 berarti 5 ya. 6 min 1 gitu. Apakah 5 lebih besar daripada 3? Ya, ya kan. 5 besar daripada 3 ya. Terus tercetak 5 ya. Jadi ini setelah 6 min 1 lebih besar daripada 3 tercetak 5 ya. Tadi tercetak 6. Terus itu tercetak 7 ya kan. Terus ini tadi kan kalau tadi 8 masuk ya, masuk dia tercetak 8 dulu. Enggak ada proses ya kalau 8. Oke. Terus 6 min 1 ya. Terus 6 min 1 berarti cetak 5. Sudah cetak 5, sekarang 5 min 1. Apakah 4 lebih besar daripada 3? Ya, maka tercetak 4. Setelah tercetak 4 min 1. Ya enggak? 4 min 1. Nah, ini 4 min 1 ini sama dengan, apakah lebih besar daripada 3? Tidak, 4 min 1 sama dengan 3. Jadi, exit. Ya kan? Keluar. Ya enggak? Sehingga tercetak adalah 8, 7, 6, 5, 4. Terus return 0, ini return 0, red 0. Keluar atau red 0. Ya enggak? Tapi kita coba tanya. Ya, kira-kira begitu. Saya mau nanya Pak, Ya, silakan. itu unsigned tuh dia kayak in gitu ya Pak, integer atau gimana Pak? Gimana suaranya terlalu besar? Itu Pak yang di
programnya unsigned n deklarasinya itu integer. Oh, yang ini ya. Deklarasinya Pak yang atas. Yap. Unsigned. Unsigned itu ya, unsigned itu integer. Unsigned itu tidak bertanda. Tidak bertanda. Jadi integer tidak bertanda. Jadi integer positif. Ya. Oke. Ya, kalau integer kalau nggak salah bahasa aslinya Pak INT ya. Iya Pak, INT. INT. Integer INT. Nah, kalau unsigned itu bagian dari INT, tapi hanya untuk positifnya saja. Dia tidak akan bisa menampung yang negatif. Kalau nggak salah begitu. Saya lupa ya, unsigned itu apakah hanya positifnya saja atau positif sampai 255 ya? Oh enggak, positifnya saja. Kalau positif sampai 255 itu kalau nggak salah baik. Lupa ya. Baik Pak, terima kasih. Ada kalau nggak salah baik. Saya lupa di Pascal apa di mana. Ini ada yang tipenya baik. Baik itu integer, itu mulai dari 0 sampai 255. 255. Karena saya sudah banyak pakai banyak macam-macam baca pemrograman ya Mas. Ini kalau di Arduino yang seperti baca asli ada itu byte nggak salah. In atau byte saya lupa. Ya, gitu. Baik Pak. Ya. Nanti kalau Anda sudah biasa pakai baca pemrograman apapun, jadi kadang-kadang kita ketuker-tuker akhirnya. Ya itu lumrah. Oke, kita nggak harus hafal baca pemrograman, tapi yang paling penting adalah Anda itu hafal keterurutan. Kalau keterurutan aja nggak paham, kebolak-balik itu repot. Ya, karena kesalahan logika itu muncul. Oke, saya hapus ya. Oke, next. Tulis program, ini instruksi while. Tulis program untuk menghitung rataan atau rata-rata sejumlah bilangan bulat yang diakhiri bilangan 0. Bilangan 0 tersebut bukan bagian dari data yang dihitung nilai ratanya. Sebagai contoh, masukannya adalah sekian, jika diproses harus memberikan 40,4. Bilangan 0 bukan bagian dari data yang akan dihitung nilai ratanya. Oke, jadi bilangan 0 itu hanya delimiter, penanda. Kalau sudah dikasih ada 0, maka itu akan terhenti. Gitu loh. Ya. Oke, kita bertanya apa? Nah, ini. Ulangi selama bilangan lebih. Nah, ini loh. Selama bilangan tidak sama dengan 0. Ya. Jadi pertama adalah baca bilangan, apa scan F ya. Scan F bill, ya. Terus while bill tidak sama dengan 0. Tidak sama itu, ini kebetulan tanda seru gini, saya kadang-kadang suka keliru ya. Tanda seru sama dengan, tapi saya kadang-kadang suka keliru lebih besar lebih kecil. Ada yang lebih besar lebih kecil ya, ini bahasa pemrograman, saya lupa apa Pascal atau apa, ada yang begini, tidak sama. Ya. Ada yang begini. Ya. Ini tidak sama tidak. Tidak tergantung bahasa pemrogramannya, nanti Anda baca. Ya. Sebenarnya kalau algoritma itu tidak boleh mengacu ke salah satu bahasa tertentu, ya kan? Ini ada beberapa bahasa yang begini, bahasa C juga kalau salah ada. Kalau lupa si versi apa gitu, saya lupa. Ya, terus ada juga yang tidak sama itu di kalau nggak salah begini, Malang. Kalau nggak salah, saya pernah nemuin. Ya. Jadi sebelum memprogram itu kita membaca dulu tanda-tanda tidak sama itu dia pakai apa, si pembuat compilernya itu. Oh pakai ini palang kah, pakai apa, ya seperti itu. Terus ada juga misalnya contohnya remark ya. Remark itu kan komentar. Komentar itu ada tanda petik tunggal. Kalau itu biasanya basic ya. Terus ada tulisnya rem, tulis rem, remark ya. Terus petik tunggal itu juga ada, terus slash ya. Terus kalau dia pakai ganti itu slash bla 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 bla, terus ini slash bintang ya. Slash bintang terus bintang slash. Itu remark ya. Seperti itu. Kalau sudah terbiasa dengan beberapa bahasa pemrograman kita akan keliru-keliru ya. Terus kalau dalam bahasa COBOL itu ini tidak ini tapi di depan dikasih tulis C di kolom 1.
saya kalau tulis C terus apa di sini ini adalah komentar. C itu komen. Tergantung bahasa pemrogramannya. Sama aja kalau contohnya misalkan gini, Anda menyalakan DVD gitu. Tombol powernya ada tombol powernya yang sebelah kiri atas, mungkin ada yang agak di tengah atau kirinya agak tengah, ya kan? Tergantung pabrik kan, pembuat tombol ya. Jadi tidak masalah ya. Itu kembali lagi kepada manualnya nanti. Oke. Terus sepeda motor juga begitu, ada sepeda motor yang nggak pakai pengaman kunci kontak, ada yang pakai pengaman kunci kontak. Pengaman kunci kontaknya ada yang pakai magnetik biasa, sekarang ada yang model apa ya. Gitu. Ya, itu kan manual aja. Oke. Nah, ini tidak sama dengan 0. Tadi apa tadi? Rataan ya, rataan diakhiri 0. Nah, kalau dia 0 ya berarti kalau dia 0 maka akan lari sini. Itu rata-ratanya. Total ya. Ini pada saat kita masukin ini itu dimasukkan nilai total. Ini kita masukkan apakah tidak sama dengan 0 ya, maka kita total. Terus n plus ya. N plus itu nanti tujuannya adalah untuk banyaknya data. Ya kan? Banyaknya data. Terus ini counter banyaknya data lalu n-nya dibagi dengan n, ini adalah rata-rata. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Saya kira ya. Oh, ada satu teknik Mas. Untuk Mas-Mas sama Mbak-Mbak di sini. Ini saya kasih tahu ya. Bisa menggunakan penyelesaian FSM, finite state machine. Ini contohnya gini. Ini sedikit di luar ini ya, tapi saya ajarin. Ini kan yang di looping ya, yang di looping itu kan apa istilahnya? Membaca data ya, membaca data dan mentotal ya, mentotal dan membaca data. Ya. Mentotal dan baca data. Jadi pertama itu kali masuk ya. Ini kalau mau logikanya kalau Anda telusuri ya, ini pertama adalah baca bill, R-bill ya, satu R-bill aja. R-bill atau RG ya, membaca bilangan. Ini yang ini ya, ini. Oke, yang ini. Ya, membaca bilangan. Lalu habis itu kita ngulangi bilangan selama bilangannya tidak sama dengan 0. Nah, kita masuk ke dalam ini. Apa yang kita ulang? Itu adalah total. Ya. Kita mentotal maksudnya. Hitung total atau H total, hitung total sama RB membaca bilangan tadi. Ya kan? Ulangi lagi membaca bilangan. Nah, kita ulang kalau bilangan bill tidak sama dengan 0. Nah, paham ya? Bill tidak sama dengan 0. Bill tidak sama dengan 0. Paham ya? Ini bisa digambarkan state dalam bentuk state. Jadi yang ada di sini, ini adalah yang ada di sini, ini adalah yang ini. Ya kan? Paham ya? Kelihatan ya? Kasih aja. Oh, hapus. Lagi. Ini aja panahnya begini. Dah. Oke. Ya. Bill tidak sama dengan 0, ya kan? Nah, ini berarti diulang, ya. Terus sekarang kalau yang ini adalah yang bagian yang ini kan, bagian yang diulang ini. Nah, terus ini baru keluar, ya. Bill sama dengan 0. Betul kan? Logikanya begitu ya. Bisa baca nggak ini? Jadi selama bill nggak ini dia akan berkutat di sini, di state ini. Ya. Ini kalau mau ngecek seperti ini, mengecek apa ya istilahnya ya. Cetak urutan, sequence, cetak urutan. Nah, Anda bisa gambar ini. Terus baru akhirnya hitung rataan.
hitung rata, hitung X bar lah ya, X bar rata-rata, selesai. Setelah itu selesai. Paham ya? Ya enggak? Jadi logikanya nyambung ya. Ada ketemu kan? Jadi H total dan RB itu adalah ini adalah while ya, dikerjakan selama bil tidak sama dengan 0. Kalau bil sama dengan 0, maka dia akan keluar menghitung rata-rata ini. Ya, paham ya? Rata atau ekstern. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau nanya dong, Pak. Oke. Itu kalau misalkan kita ngitung rata-rata, itu variabelnya 1 apa berapa gitu, Pak? Variabel apanya? Variabel misalkan kita kan memasukin angka ke program, misalkan kita masukin angka 1, 2, 3, 4, 5. Itu tuh variabelnya ini satu nih. Ini satu nih bil, Mas. Jadi bil kita total. Total. Rata-rata itu apa sih? Total bilangan, total penjumlahan. Ya toh? Total penjumlahan dibagi banyaknya angka itu, betul nggak? Iya, Kalau betul, pakai, Pak. kalau pakai Excel itu loh. Makanya ini yang total. Jadi kita hitung total terus ada counternya n bil, hitung total sama hitung n, ya kan? Banyaknya data, ya nggak? Yang ini loh. Yang ini. Iya, Pak. Ya kan? Gitu loh. Terus baru di sini akhirnya total dibagi total yang ini total dibagi n gitu loh. Ya kan? Kan rata-rata. Oke, Pak. Oke. Ya. Makasih, Pak. Kelihatan ya logikanya ya. Kalau pakai state diagram ini namanya state diagram. Diagram status istilahnya. Kalau membuat program, kalau Anda belajar state diagram, ya ini mungkin terlalu dini saya memberikan. Tapi nanti biasanya akan diberikan pada saat di semester berapa ya? Kalau nggak 5 mungkin 6 nanti teknik kompilasi kalau ada di sini. Teknik informatika. Nah, harusnya ada, tapi saya nggak tahu. Ada apa tidak. Ini kan Anda masih semester 1 ya. Kalau nanti membuat robotika. Robot itu kan sebenarnya kan perintah komputer. Kalau pakai ini, apa? Diagram. Itu terjamin benar gitu. Bukan terjamin benar. Kita dapat dengan mudah mengecek apakah logikanya sesuai dengan yang kita mau, gitu loh. Yang kita harapkan. Ya. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ini tadi ya, kata dual. Nah, sekarang dual. Oke, sebentar. Oke. Dual hampir sama dengan instruksi while, ya. Yang membedakan dual sama dual itu adalah minimal 1 kali. Kemarin sudah saya bagi ya slide-nya ya, coba lihat. Dual itu dikerjakan hingga salah, ya. Kerjakan hingga salah. Ya. Itu kalau dalam Pascal boleh dicek. Kalau Pascal itu namanya loopingnya repeat until. Silakan kalau yang mau tertarik mau belajar Pascal. Kebetulan saya sudah belajar Sabret itu repeat, ya. Tulisannya repeat. Ya, repeat until kondisinya apa. Jadi dual ini mirip repeat until-nya Pascal. Sebenarnya bukan mirip repeat until-nya Pascal, justru Pascal mirip dual. Karena Pascal itu dibuat dari bahasa C. Gitu loh. Ya. Jadi Pascal itu levelnya lebih tinggi daripada bahasa C. Level apa? High level language. Jadi bahasa C itu bisa dikatakan mid, bahasa level menengah. Terus nanti yang di bawahnya bahasa C lagi ada low level language, itu adalah bahasa assembler, bahasa mesin. Bawahnya bahasa assembler ada bahasa mesin. Nah, saya alhamdulillah pernah mempelajari semua tingkatan itu. Dari low, mid,
sampai high. Pascal itu adalah high level language yang lebih paling mirip dengan bahasa asing. Nah, bedanya kalau ini repeat until itu kerjakan hingga benar. Jadi kalau benar dia keluar. Tapi kalau ini bahasa C, bahasa C ini dia kerjakan hingga salah. Oke, karena kalau saya gambar apa ininya seperti apa, gambar apa misalnya state diagramnya. Cari warna putih ini, kertas putih mana? Ini aja saya pinjam sini ya, jangan dilihat ini ya, jangan dilihat yang kanan ya. Saya cuma pinjam kertas putihnya aja, jangan dilihat ini. Jadi kalau dual ya, tadi dual ya, dual kerjakan hingga salah. Nah, ini pertama kali masuk ke dalam looping, ya. Masuk ke dalam looping, terus ini akan keluar dari looping jika dia salah. Dia salah, artinya kondisinya itu error. Apa kondisinya itu false? Ya, kondisinya itu false. Bukan error ya, bukan salah itu error. Kondisinya itu false. Tapi kalau dia kondisinya true, ini kondisinya true, apapun kondisinya, kalau kondisinya true dia akan looping di sini. Jadi ini adalah bagian yang di looping. Paham ya? Dual. Oke. Mungkin kurang pas, Bentar. Kita buat gini aja. Kurang pas ini. Ini dikerjakan minimal ini bisa 0 kali. Bentar, kalau dikerjakan minimal 1 kali itu dia ya. Oke. Gini. Ini kita gambar. Jadi ini gini ya. Ini bagian yang di looping itu ada 2, dipecah jadi 2. Misalnya saya mau mengulang proses A gitu ya, ini adalah proses A juga, proses A gitu ya. Kalau pada saat saya ulang masuk proses A ini proses A ke sini ya, terus dia true, ya kan? Dia true, maka dia akan mengulang proses A. Nah, pada saat dia false, nah ini false, dia akan mengulang. Dia akan keluar, ya kan? Jadi A itu akan dikerjakan minimal 1 kali, paham ya? Jadi A ternyata benar, ya keluar, ya kan? Ini tidak dikerjakan. Tapi kalau taruh A terus ini ternyata benar dan ini benar, ini true lagi. Nah, maka dia akan balik ke sini, paham ya? Jadi minimal berapa? 1 kali kan? Kalau ini, ya enggak? Ya kan? Ini true. Jadi bagian yang diulang nanti. Paham ya? Kerjakan hingga salah. Jadi kalau ini masuk, ini sebenarnya kondisinya ini sudah false ya, misalnya sudah false atau gitu ya. Pada saat masuk ini kondisinya sudah false misalkan. Terus maka dia akan jalurnya akan masuk ke sini, terus dia keluar sini. Paham ya? Apapun pengecekannya, pada saat dia false, ini sorry itu nggak pakai true, nggak pakai true itu belum diganti kondisi. Terus ternyata kondisinya false, jadi ke sini, ya, begitu, paham ya? Jadi A-nya dikerjakan 1 kali. Jadi akhirnya di sini akan mencetak nilai A 1 kali. Oke? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham nggak? Bingung? Jadi dia masuk, ngerjakan dulu A, ya. Ini begitu masuk ini sudah ngerjain A nih. Ini ngerjain A, ya kan? Nah, bisa dikerjakan, ya kan? Terus dia keluar. Nah, karena dia false kan, begitu kondisinya false. Misalkan ya gini ya, false ya, di sini. Misalkan gini. Ya. Misalkan I sama dengan 5. Ya kan? I sama dengan 5. Terus ini adalah while I ini apakah I ini kan false ya? Ini false. Apakah I lebih besar daripada 10? Oh tidak. Kalau tidak maka dia ke sini. Gitu loh. Ya kan? Paham ya?
Padahal di sini I sama dengan 5. Berarti kan akhirnya dikerjakan 1 kali. Iya nggak? Ya kan? Di atas ini kita sudah nge-set I sama dengan 5. Terus di sini ada pertanyaan. Apakah I lebih besar daripada 10? Ternyata tidak. False kan? False. Ya, kalau true maka dia ke sini. I lebih besar daripada 10. Ya. Di sini I lebih besar dari 10, maka dia true kan. Tapi kalau di sini ini adalah lawannya lebih besar apa? Lebih kecil kan? Jadi I lebih kecil sama dengan 5 ya. Sama dengan 10 ya kan? Maka dia akan keluar ini jalurnya. Paham ya? Jalur yang dulu ini. Akhirnya terkerjakan A sekali. Oke? Jalurnya itu gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. A itu adalah A yang ini ya. A yang ini. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya terusin. Nah, ini ya. Ini contohnya lagi. Ya. Statement ya, kalau digambarkan dalam flowchart ya seperti ini sama aja, tapi logikanya sama. Jadi karena ini adalah misalnya saya di atas saya nge-set I sama dengan 5. I sama dengan 5, terus I lebih besar daripada 10 di sini. Ini mencetak A statementnya, ya kan? Maka dia akan ke sini, apakah benar, salah kan? Akhirnya ke sini kan? Itu dari sini kan? Dari sini sini. Paham ya? Minimal 1 kali. Nah, minimal 1 kali. Oke. Itu yang harus ada paham. Oke, sampai kita ada pertanyaan. Kalau saya tidak mengatakan selama ya, pengertian selama itu minimal 1 kali. Saya tidak, saya merasa selama ini kurang pas. Ya, ini tersebut selama ekspresi logika benar. Ulangi pernyataan tersebut hingga kalau saya ya hingga terpenuhi ekspresi logika false, salah. Ya. Tolong kamu kerjakan PR-mu sampai besok pagi. Berarti kan minimal 1 kali toh. Kok belum Pak besok pagi kan? Iya kan? Ini kan apakah ini pagi juga? Masih sore kan? Saya kasih kesempatan Anda untuk mengumpulkan PR sampai besok pagi. Berarti kan boleh mengumpulkan berkali-kali PR-nya, gitu. Submit beberapa kali, mungkin submit error, gitu kan. Itu dikasih kesempatan sampai terakhirnya itu terpenuhi kondisinya benar. Itu apa Pascal ya, sampai besok pagi. Ya. Oke, sampai kita ada pertanyaan. Bingung nggak? Nah, ini I sama dengan 0. Oke. Kita lihat. I sama dengan 0. Kita pertama akan mencetak apa? 0. 0. I tambah. I plus, maka I menjadi 1. Terus, apakah 1 lebih kecil sama dengan 5? 1 lebih kecil. Ini true ya. Ini true kan? 1 lebih kecil sama dengan 5. Oke. 1 lebih kecil daripada 5, ya kan? Ini true ya. Terus maka di sini cetak lagi 1, ya kan? Iterasi kedua. 1, ya enggak? Terus I plus 2 lebih kecil daripada 5, ya enggak? True kan? Terus
tercetak 2. Terus sekarang counternya naik jadi 3, ya kan? Ini I plus plus ya, I plus plus. Dari sini, ini adalah cetak print PRN ya. Print F, ya kan? Dari sini. Terus ini adalah while, kondisi. On ya, kondisi. Nah, ini 3 lebih kecil dari 5, bukan sama dengan ya. Lebih kecil dari 5. Terus tercetak 3, ya kan? Gitu. Terus counternya naik 4. Ya enggak? 4. Terus 4 lebih kecil daripada 5. Ya kan? Lebih kecil daripada 5. Terus tercetak 4. Ya kan? Terus countnya naik 5 dengan 5. 5 sama dengan 5. Ya kan? Selesai. N. Ya, paham ya? Jadi apa outputnya? Outputnya ya ini. Sorry. Ini sampai ini ya. Dari 0 ya. Nah. Dari 0. Sorry. Ya, outputnya apa? 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi pertama cetak 1, cetak 0, terus counternya naik 1 lebih kecil daripada 5, terus ini cetak 1, counternya naik 2 lebih kecil dari 5, ini 2, 3 lebih kecil dari 5, 4, 3 lebih kecil dari 5, cetak 3 naik 1, 4 lebih kecil dari 5, cetak 4 tambah 1, 5 tambah dengan 5, selesai. Nggak ada mencetak 5. Oke. Selama I lebih kecil daripada 5. Tapi kalau ini kan false ya. Ini kan false, kondisinya false ya. Kondisinya ini false. Ya, ini F ya. Jadi ini kondisinya F. Artinya F itu ini 5 ya. Artinya F itu adalah 5. Tidak lebih kecil ya. Tidak lebih kecil dari 5. Kalau tidak itu kan dicoret ya, tidak lebih kecil. Jadi kan sama dengan 5 atau lebih besar. Ya. Sama dengan 5 itu kan tidak lebih kecil. Oke. Sehingga selesai. Jadi kondisinya ini adalah false. Jadi kalau ini adalah true, ya kan? True, ini false. Makanya tadi saya katakan kerjakan hingga salah. Ya, kerjakan hingga salah. Oke, kita ke pertanyaan. Mau nanya dong, Ya? Pak. Oke, silakan. Kalau misalkan kita pakai do aja, tapi nggak ada while-nya itu gimana, Pak? Gimana? Kalau misalkan kita masukin integer sama dengan 0, habis itu kita kan ketik do, Pak. Habis itu kita masukin kodenya, tapi kita nggak ada while-nya, Pak. Itu gimana, Pak? Yang diketik apa nih? Misalkan dari kode yang ini, itu kan ada do-nya. Tapi yang while-nya, yang while i sama dengan lebih kecil dari 5, itu kita hilangin, Pak. Itu gimana? Ini kita hilangin. Syntax error. Enggak. Bahasa Sina nggak mau ngompel. Anda maksudnya maunya apa? Mau diulang terus-menerus gitu? Gitu apa gimana? Maunya gimana? Enggak, saya nanya. Oh, kalau dihilangin bahasa Sina protes, nggak mau. Karena gini Mas, do ini udah pasangannya sama while, gitu loh. Contoh ya. Kalau Anda, ya biasanya ini yang Muslim ya, tapi kalau yang non Muslim juga ada, contohnya Hindu. Kalau asal orang Muslim kan ketemu assalamualaikum, selesai pasti ditutup waalaikumsalam toh. Ya. Itu contoh kehidupan sehari-hari. Ya Kak?
Tapi kalau nggak ada wassalamualaikum kan orang kan itu orang gimana sih langsung main lawyer pergi gitu loh istilahnya ya nggak? Iya kan? Nah bahasa asing juga begitu. Ini ada du, Anda tadinya gitu toh, Anda menyetak du, tulis du, tapi nggak ada kondisi ininya gitu kan? Iya kan? Iya kan? Jadi kan nggak ada wassalamualaikum. Oh, oke oke. Ngerti maksudku? Ngerti Iya ngerti, kan? Pak. Oke. Karena assalamualaikum pasangannya dengan wassalamualaikum gitu loh. Gitu loh. Kalau di apa om santi om terus apa akhirnya itu apa istilahnya? Ya itu di Hindu ada tapi ada yang enggak kalau Kristen kalau kalah sekali itu contohnya. Ada Oke lagi. oke. Makasih, Pak. Jadi ini jangan anuin apa krono apa bukan kronologi apa similar ya similar ekivalen. Jadi du ini pasti pasangannya sama ini. Kecuali begini Mas, Pak saya nggak mau pakai ini, saya pengen ngulangi berkali-kali. Apa tak terhingga kali gampang. While true itu apa ya? Desasi satu sudah koma boleh while satu. Jadi itu akan diulang terus berkali-kali. Gitu loh. Oke. Kalau misalnya Pak saya pengen ngulang ngambil satu kalinya saja, ya sudah. Kalau mau ngambil satu kalinya ini jangan satu tapi ditulis saja 0. Ini 1 atau 0. Kalau 0 maka dia langsung keluar. Ini langsung keluar. Kan salah kan? Salah berarti ini akan tercetak satu kali, itu tercetak 0 saja. Paham ya? Oke. Jadi kalau while 0 gitu ya. While 0 false, while false, maka langsung keluar. Tapi kalau while true, maka ini langsung balik lagi ke atas ini. Oke? Itu tak terhingga, ini tak terhingga kali. Sampai laptopnya panas, sampai laptopnya mati sendiri kita. Gitu. Ya. Hang lah istilahnya. Tapi bisa dikontrol break. Control break. Ya, control break nanti break. Oke? Tapi kita ada pertanyaan lagi. Tetap harus ada ini, harus ada kondisi. Ada pertanyaan? Oke. Kalau pertanyaan, saya lanjutkan bahwa ini ada kritis common divisor, pembagi bersama terbesar atau kalau dalam bahasa SD, anak SD ini di SD ya, faktor persekutuan terbesar. Nah, ini antara 30 sama 18. 30 dibagi 18 sisa 2, 18 dibagi 12 sisa 12 ya. 18 bagi 12 sisa 6, 12 bagi 6 sisa 0. Jadi kritis common divisor adalah 6. Ketika sisa pembagian 0, maka pembagi berakhir dengan terakhir adalah GTD. Oke. Nah, ini adalah ininya. Ya, Pak, ini faktor persekutuan terbesar. Jadi ketika ini selama n lebih besar daripada 0, n itu sisanya ya. R mod n, M mod n. Selama n ya. Itu sisa pembagian. Terus R menjadi n, berarti n itu adalah R. Sisa pembagian. Kalau sisa pembagiannya udah 0, maka n yang terakhir ini, sisa pembagian yang terakhir ini kita cetak. Oke. Oke, kita ada pertanyaan. N ini adalah n lebih besar daripada m. Jika n lebih besar daripada m, maka kita tukar. Ini pertukaran ya. Kita tukar. M itu n itu m. Ini swap ya.
swap itu kita tukar. Ya. Karena antara misalnya 18 dengan 30, maka kita harus 30 sebagai 18 kan. Ini boleh saja kita ini 18 dengan 30 misalnya. Boleh kan? Tapi tetap aja prosesnya mencarinya kan 30 sebagai 18. Kan nggak mungkin 18 sebagai 30 kan. Oke. Jadi ini ditukar. Jadi Anda harus apa ya? Harus bisa mengambil kesimpulan dari ini. Ini kalau diambil ini swap ya. Swap itu tukar. Boleh istilahnya boleh swap, boleh change gitu ya. Change. Kalau saya boleh swap apa ini M, N. Tapi kalau ada yang programmer lain M, ya ini koma N. Ada ini change atau CHG atau change ya. M, N ya sah-sah saja. Ya. Terus baru ini adalah lakukan pengulangan. Oke. Kalau saya loh ya. Saya ini tidak N, tapi ini R. Ya, kalau ini kan R dia ini. Ya nggak apa-apa, ini R, ini bagi N. Tapi kalau ini saya ambil dari R. Boleh. Sama aja. Kalau Anda mau ngambil ini dari R, boleh saja. R. Di R, di sini N, di sini diambil ke R. Oke. Boleh. Jadi cetak M. Oke, kita ada pertanyaan. Jadi menjadi programmer itu sebaiknya harus bisa membaca pseudocode dan ini pseudocode ya. Atau kalau perlu source code. Ya, source code. Nah, ini kemampuan yang membaca begini ini yang tidak semua orang programmer itu mau. Kenapa? Pak, waduh, sistemnya terlalu kompleks, Pak, ini susah dimengerti. Mendingan bikin ulang programnya. Jangan kaget ya. Kalau misalnya nanti Anda terjun ke dunia persilatan programmer ya, ibaratnya dunia hitamnya programmer persilatan gitu. Itu ada begini. Ada klien datang. Anda bisa kerja di software house. Klien datang, bisa nggak modif program saya menjadi begini. Terus si bosnya, mungkin Anda masih orang baru ya. Orang baru kan punya bos. Mas, Anda bisa ini enggak? Mungkin karena Anda orang baru, pengalaman masih belum banyak. Maka bisa Pak, kita butuh waktu, misalnya katakanlah 1 bulan. Jangan. Kalau 1 bulan kelamaan, nanti kalau dia nggak sabar, dia lari nanti ke programmer lain. Udah, katakan aja, ini harus dibikin ulang, nggak bisa, ini terlalu kompleks. Jadi maunya biar cepat. Saya sering alami. Ya. Dan ada juga model programmer yang jalannya dibuat berbelit-belit atau variabelnya dibuat aneh-aneh gitu ya. Dibuat aneh-aneh gitu. Sehingga apa? Biar susah ditelusuri. Oke. Nah, jadi algoritmanya biar susah ditelusuri. Apakah itu boleh? Sah-sah saja. Dalam dunia bisnis itu sah-sah saja. Tapi saya sebagai akademisi dalam lingkungan kampus tidak mengajarkan itu. Lingkungan kampus itu adalah lingkungan yang jujur. Siapapun orangnya. Ya. Siapapun orangnya. Etnis manapun orangnya. Mungkin ada orang bilang, oh etnis ini suka nganu duit, ini jagoan bisnis, gini. Jadi banyak rahasia bisnis yang disembunyikan. Tapi di dalam kampus, lingkungan akademik, etnis manapun yang katakanlah yang bisnisnya suka gini menyembunyikan apa istilahnya ya. Kalau misalnya bikin kue itu terus terasa enak bumbunya gitu loh. Trik-triknya gitu ya. Kiat-kiatnya dia gitu, supaya ini gitu enak gitu. Atau source-nya supaya bagus gitu. Nah, itu disembunyikan sah-sah saja, tapi dalam kampus tidak diajarkan. Oke.
diajarkan kita jujur apa adanya. Dan itu pernah saya lakukan pertama kali saya kerja. Dan saya memang belum pernah kerja di luar. Jadi begitu pertama kali saya lulus jadi asisten dosen, saya di apa ya, kalau dibilang dikontrak nanti seolah-olah saya berbisnis gimana, benar enggak? Ya dikontrak, ada duitnya dikontrak, tapi saya tidak merasa itu bisnis saya dikontrak. Saya diminta bantuan oleh TNI AU Angkatan Udara untuk membuat aplikasi memantau spare part pesawat milik Angkatan Udara. Pernah. Spare part pesawat pernah, terus memantau personil juga pernah. Jadi kalau ada jabatan kosong, ya ini ada kursi pejabat kosong ya, ini pejabatnya sudah mutasi, ini kursinya kosong, maka saya bisa membuat sistem kira-kira siapa saja yang pantas duduk di kursi itu. Gitu. Dilihat dari pendidikan umum, pendidikan militer, terus pengalaman bekerja dan sebagainya. Itu pernah saya lakukan. Ya, dari database itu belum ada artificial intelligence ya. Jadi masih benar-benar prosedural itu. Wah, itu shortcut-nya jangan ditanya, itu bisa. Kalau di print dalam kertas continuous ya, kertas yang nyambung gitu loh, plak gitu, itu bisa bermeter-meter itu. Ya, bermeter-meter shortcut-nya. Jadi itu pengalaman saya. Oke, sampai kita ke pertanyaan. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, ini instruksi dual tadi ya, dual versus dual. Nah, ini kan apa evaluasi. Ya. Bagus mana? Ini bukan perkara bagus mana, tapi pada saat, jadi yang perlu Anda tahu, ya, dual versus dual. Pada saat Anda menghadapi masalah, yang penting adalah Anda harus bisa dengan tepat menentukan kasus saya ini cocok untuk pakai dual atau dual. Yang mau saya ketik ini, algoritma yang saya buat ini enakan pakai dual atau dual ya. Karena semua karakteristiknya beda-beda. Dual minimal 0 kali, dual 1 kali. Ya, dual kerjakan selama benar, dual kerjakan hingga salah. Di sini ada orang menuliskan selama benar juga sama, tapi kalau salah cenderung kerjakan hingga salah. Ya. Bahasa saya cenderung itu, karena itu lebih pas. Karena dalam bahasa Pascal, repeat until itu kerjakan hingga benar. Tapi dalam bahasa C, kerjakan hingga salah. Jadi kalau kondisinya salah, itu akan keluar. Hingga itu berarti sampai. Berarti masih sudah ada satu iterasi. Ya, sudah ada satu iterasi. Jadi dikerjakan dulu baru dicek. Ya, kalau repeat until atau dual dikerjakan dulu baru dicek. Tapi kalau while dicek dulu baru dikerjakan. Kalau dicek dulu baru dikerjakan kan langsung ketahuan logikanya apa, ya enggak? Ya kan? Kalau sekarang gini, bayangkan ya, ada istana presiden. Istana presiden itu ada 2 pintu, 1 pintu keluar, 1 pintu masuk. Oke. Sekarang bagus mana? Satpamnya itu di depan pintu, di pintu masuk, atau di pintu keluar. Kalau satpamnya ada di pintu masuk, orang yang mau masuk langsung diperiksa satpam, betul kan? Jadi langsung ketahuan, kamu keperluanmu ngapain? Masuk sini Pak, Mas. Sini, keperluanmu mau ngapain? Enggak bisa. Kamu mencurigakan gini-gini, silakan keluar. Itu kalau satpamnya di pintu masuk. Karena kalau satpamnya di pintu keluar, orang bisa masuk dulu ketemu Pak Jokowi dulu. Oke? Ya. Satpamnya di pintu keluar. Tapi begitu ketemu Pak Jokowi, kalau ternyata Don bawa pistol, Pak Presidennya dibunuh misalnya. Terus dia keluar, ya terlambat dong. Ya kan? Jadi minimal dikerjakan 1 kali gitu, upaya pembunuhan gitu bilangnya. Ya enggak? Kan dia di pintu keluar. Sama seperti dual. Dual itu kan pada saat mau keluar baru ditanya kan.
kamu dari mana? Oh, nggak bisa, kamu keluar. Padahal udah ngerjain satu kali. Gitu. Kamu ke mana? Tadi Pak numpang kencing. Oh, sudah kamu keluar. Ah, parah kamu. Ini kencing di Istana Presiden. Ini kan kamar mandinya kan kamar mandi khusus kayak gitu. Tapi kan udah kencing satu kali, ya kan? Ya enggak? Itu loh istilahnya. Paham ya? Ya, itu kalau dual. Tapi kalau ual, mau ngapain? Ini anu Pak, cakep belet putih kayak gitu. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Ini Istana Presiden, enak aja emang ini kamar mandi. Kamar mandi umum. Jadi minimal kencingnya 0 kali, artinya orang itu nggak kencing di Istana Presiden. Ya nggak? Istilahnya begitu. Oke? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi kira-kira seperti itulah. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Bagaimana? Bisa nggak dalam satu algoritma itu kita mau pakai do atau while sama-sama keluar gitu outputnya? Suaranya nggak jelas. Tapi diketik aja, diketik aja nggak apa-apa. Oke, yang mau bertanya silakan aja diketik aja nggak apa-apa. Silakan. Mau diketik Japri apa diketik ke ini silakan. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau while apa dual, jadi itu satpamnya di pintu keluar, pas mau keluar, gitu. Oke. Tapi kalau while satpamnya pas mau masuk. Oke. Mana? Jadi pertanyaan nggak ada? Oke, saya tunggu Mas. Oh, bisa gunakan while dan dual sekaligus. Kalau bisa gunakan while dan dual sekaligus, pengertian sekaligus itu gimana ya? Dual di dalam while bisa, while di dalam dual juga bisa, ya. Kita pakai while pun keluar dan dual pun outputnya juga keluar. Kita pakai while keluar, kalau kita start, kalau pakai while dia keluar, terus kalau bisa, jawabannya bisa. Dan pakai dual pun outputnya juga keluar dari looping ya maksudnya ya. Oke, bisa. Kita kasih contoh ya. Bentar. Saya kalau pakai ngetik mendingan kita pakai notepad aja ya. Kita pakai notepad, saya share aja. Bentar. Bisa. Mungkin yang dimaksud gini. Benar nggak? Oke. Bisa kelihatan notepad saya ya. Kita ketik. While sama dual ya. While bla 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 ya kan. Itu kan. Terus ini dalam kurung ini. Terus ini do. Terus ini while. Ya. Terus ini bla 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 gitu. Terus di sini apa ya? Kalau keluar itu apa? Break ya. Break. Oh iya, benar. Ya, udah, seperti ini. Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nih. Kelihatan kan? Nih. Nah, itu. Jadi kalau while dia terpenuhi masuk, kalau nggak terpenuhi dia keluar, ya kan keluar ke sini, ini, ya. Tapi kalau ini while ini error, ini false, kalau false dia akan break. Oke.
Itu yang dimaksud bukan? Ini Mas apa tadi yang tanya? Mas Andi. Betul, yang dimaksud itu. Ada lagi gini Mas, dual do. Dual do itu ada yang minimal 0 kali, ada yang minimal 1 kali. Dual do. Dual. Dual do. Oke, jadi ada model begini. Ini ya, ini saya tunjukin lagi ya. Kita stop dulu, ya. Kita stop dulu. Atau mungkin mau di screenshot. Kalau mau di screenshot silakan ngomong aja. Jadi kalau mau di screenshot, saya kasih kesempatan screenshot dulu, silakan. Di screenshot ini. Ya. Atau mungkin kalau saya kasih warna merah, saya kasih warna enggak ya? Oke, lagi aja lah ya. Ini silakan di screenshot kalau mau screenshot. Oke. Ya. Ya. Oke. Saya hapus ya. Saya hapus. Oke, saya hapus ya. Karena kalau ada namanya dual do. Dual do itu dikerjakan ada yang 1 kali, ada yang 0 kali. Contohnya begini. Saya buatnya pakai while. Pakai while bisa. Kita pakai while. Pakai dual saja, dual. Do while. Oke. Nah, ini. Terus sama i. Kita sama i. If gitu. Bla 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 bla, gitu ya. Maka dia break. Paham? Nah, misalkan gini, i lebih kecil sama dengan 10. Selama i ini lebih besar dari 10 umpamanya. Ya, kira-kira seperti itu, gitu ya. Ya. Nah, ini pekerjaan yang A, ini kalau dia masuk, misalnya saya buat I-nya, I sama dengan 5, maka A ini dikerjakan 1 kali. Terus ini mengerjakan B, print F ya, print FB ya. Ini saya nggak itu ya, jangan dilihat sintaksnya ya. Kalau sintaks jelas salah, ya. Tahu sintaks nggak? Sintaks itu adalah penulisan itu yang saya tunjukkan logikanya. Jadi print A ini dikerjakan 1 kali, dikerjakan minimal 1 kali, ya kan? Kalau yang ini dikerjakan minimal 0 kali. Oke, paham ya? Jadi ini do, ini while, ini pakai ini break, break itu keluar, break itu keluar ya sini. Di sini adalah kondisi ini apa remark itu apa ya? Kalau bahasa asli kan gini ya. Remark. Ini adalah remark. Kondisi setelah break. Keluar setelah break. Keluar ya, bukan kondisi keluar. Setelah klik ke sini. Oke? Oke, silakan kalau mau di ini screenshot. Silakan. Ini ada dual do. Ini adalah while. Ini yang A ini adalah while ya. Yang ini yang B. Yang B ini adalah while. Yang ini adalah until. Until itu 1 kali. Ini adalah while. While itu sebenarnya 0 kali, tapi dual itu adalah karena perintah saja. Sebenarnya kalau while dalam apa ya, dalam algoritma yang resmi, while itu 0 kali, until itu 1 kali. Jadi lebih enak pakai bahasa Pascal karena belajar algoritma. Bahasa C juga nggak masalah, tapi kalau bahasa C itu makanya dalam bahasa C kalau dual saya cenderung mengatakan kerjakan hingga salah.
kalau saya kerjakan hingga salah, hingga kondisinya false, hingga salah atau false. Oke. Chatnya. Halo. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, silakan kalau mau di screenshot. Ya. Saya kasih kesempatan screenshot. Oke, kalau udah ini saya stop ya ininya. Oke. Ada pertanyaan? Paham ya? Tadi ada Pak Jayata di saya. Oke, ada pertanyaan? Oke, pertanyaan? Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai mana tadi? Oke. Ini ya. Ada while pemeriksaan kondisi di awal pengulangan, ya kan tadi? Ini di akhir pengulangan. Ini tadi saya katakan di awal itu adalah satpamnya itu di pintu masuk. Kalau ini, while satpamnya di pintu keluar, ya kan? Karena satpamnya di pintu keluar, maka si tamunya orang yang mau masuk istana tadi sudah kencing minimal 1 kali. Numpang kencing terus keluar. Ya, oke, paham ya? Bayangin punya satpam 1 di istana presiden, hanya satpamnya 1, terus satpam taruh di pintu keluar, ya sudah, orang bisa numpang kencing aja di istana, oke? Kira-kira seperti itulah. Oke. Terus kapan harus menggunakan while atau dual? Nah ini, jadi bukan masalah while atau dual itu mana yang bagus gitu ya. Kalau untuk satpam ya jelas bagusnya adalah di pintu masuk, ya kan? Gitu. Nah ini juga ini kalau algoritma juga seperti itu, gunakan while pada kasus yang mengharuskan pemeriksaan objek lebih dahulu sebelum objek dimanipulasi. Gunakan instruksi dual pada kasus yang manipulasi objek terlebih dahulu baru memeriksa kondisi objek. Oke. Contoh mencetak judul laporan ya, saya contoh ya. Ini saya share lagi nih. Saya share lagi ya. Ini udah ya, hapus ya. Hapus. Oke, contoh ya. Ada laporan ini UPN ini veteran Jakarta. Misalnya gitu ya, ini apa istilahnya? Kop. Gitu ya. Terus daftar mahasiswa, ya kan? Terus ini link, terus ini nama, ya. Itu kan? Ya enggak? Terus ini adalah apa ini? Ini adalah detail namanya 001 ya 002 Dit 003 Dedi 004 Muhammad. Terus ya ini aja lah ya.
Sekarang pertanyaannya, mau pakai while seperti apa? Oke, silakan. Nah, ini mau pakai while seperti apa? Ini dikerjakan pakai until atau pakai while. Ini gini loh. Ini halaman pertama. Ya, halaman pertama. Halaman 1. Nanti halaman kedua juga sama. Sama. Seperti ini. Ya. Itu ya. Halaman kedua. Nah, ini halaman 2 ya. Halaman 2. Ya. Ini adalah batas kertas ya, dirobek ya. Gitu. Sekarang Anda bisa lihat polanya enggak? Polanya ini. Polanya ini kan judul detail tutup, ya kan? Judul detail tutup. Berarti judul itu dikerjakan lebih duluan kan? Sekarang pertanyaannya, masalahnya gini, kalau nggak ada data mahasiswa, mau mencetak judul sama ini enggak? Kalau misalnya udah nggak apa-apa lah judulnya cetak aja memastikan, misalkan. Ini terus nanti kosong, nggak ada orang, nggak ada ini detail. Ini kebetulan orangnya beda lagi ya. Ini kosong. Jadi misalnya kalau nggak ada mahasiswa, jadi cuma nyetak ini, maka ini dikerjakan minimal 1 kali. Oke, jadi gini. Ini kan polanya kan gini mas, polanya. Ini kan judul, detail, tutup, ya kan? Judul itu yang ini ya, judul. Nah, ini saya ngasihnya ini tidak dulu. Sekarang kalau mahasiswanya itu nggak ada, saya mau tinggal judul sama tutup ya gampang aja. Ini masuk, kita bisa mencetak judul dulu, ya kan? Terus masuk lagi, ini detail. Apakah ada mahasiswa kalau dia habis ya kan? Habis atau rekodnya sama dengan misalnya anggaplah mahasiswa UPN itu gini aja dibatasi aja ya. Anggaplah mahasiswa UPN itu tidak lebih dari 1.000 gitu. Ya, tidak lebih dari 1.000, tapi nanti ada rekod di terakhir itu rekodnya itu adalah misalnya rekodnya 999 itu sebagai kode bahwa mahasiswa UPN itu nggak sampai 10.000, maka ini sebagai penutup. Rekod terakhir ini adalah sebagai penutup. Jadi ini bukan rekod, ya, penanda saja. Jadi kalau rekodnya ini adalah ke 99, maka dia selesai. Nah, kalau dia rekodnya tidak sama dengan kalau ini R-nya lebih kecil dari 999, itu NRP-nya ya, NRP-nya Anda dapat 3 ya belakangnya ya, mahasiswa ya. Oke, 3 ya, berarti 3 berarti 99 ya. 99 gitu ya, 3 ini gitu. Nah, maka ini itu 99 gitu. Ya, paham ya? Terus baru di sini dia tutup, mengerjakan tutup. Paham ya? Penutup, ini tutup itu yang ini. Nah, detail itu yang ini. Ya, paham ya? Mencetak detail. Ini mencetak tutup, baru selesai. Paham? Oke? Itu modelnya seperti itu. Oke? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi, kalau mau modelnya seperti ini, maka akan terjadi ininya nggak ada. Kalau nggak ada mahasiswa, itu nggak ada. Dia hanya mencetak ini aja. Ini sama ini. Ini algoritma ini. Oke? Paham? Oke, sampai kita ada pertanyaan nggak? Ini while. Ini dikerjakan aja judul, cetak judul, ini while. Ini. Tapi kalau misalnya nanti halaman baru ya balik lagi. Setelah ini halaman baru misalnya masih ada. Misalnya ini masih ada ini balik lagi. Ya. Atau misalnya gini, satu halaman itu 4 rekod ya. Ini satu halaman 4 rekod, maka satu halaman 4 rekod, maka ini adalah rekod kelima. Kalau rekod sama dengan 5, maka dia akan mencetak tutup. Terus jadi halaman baru. Gitu loh. Oke. Ini rekod lebih kecil daripada 5.
dari 5 itu 4 ya. Kalau record sama 5 maka dia keluar. Ya, seperti sorry ini keluar terus ini keluar kita tak tutup ya. Keluar, kita tutup. Nah, ya. Kalau ini nggak ada, kalau nggak ada misalnya ini rekodnya langsung 5, rekodnya langsung 5, cek gitu, misalnya baca nggak ada rekodnya langsung 5, itu dah dia langsung kita tutup, selesai. Ya. Oke. Jadi, kalau di sini kita set, oh datanya nggak ada, jadi rekodnya langsung dibuat 5. Gitu. Jadi begitu masuk, grade, apakah rekodnya sama dengan 5? Iya, selesai. Maka dia hanya mencetak judul sama tutup saja, tidak mencetak detail. Gitu loh. Ya, paham ya? Nah, ini adalah true, yes ya. True atau yes. Yang ini kondisi false. Sebenarnya kondisi false itu bukan ini, tapi lebih besar sama dengan, ya. Lawannya ini kan lebih besar sama dengan, paham ya? Jadi kalau lebih kecil, lawannya itu lebih besar sama dengan, oke? Lebih besar sama dengan, lawannya lebih kecil. Gitu. Oke? Terus sama dengan, lawannya tidak sama. Oke? Tidak sama, lawannya sama. Jadi kalau ini lawannya ini lawannya. Jadi ini ada apa ya? Negasi. Kalau ini A, ini kalau dalam ini adalah not A. Atau kalau ini true, maka false-nya itu ini. Kalau ini true, ini false-nya ini. Kalau ini true, false-nya ya ini. Jadi saling apa? Bebas. Oke, silakan. Mau di apa? Screenshot. Oke, sudah. Silakan kalau mau screenshot. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, sadar lagi. Perhatikan pada beberapa kasus baik interupsi while dan di while dapat digunakan. Pada kondisi tertentu ada masalah yang benar jika menggunakan while, tetapi menjadi salah jika di while. Nah ini atau sebaliknya. Makanya ini hati-hati. Anda harus dengan cermat memilih enakan while atau di while. Ya. Nah kalau Anda mau ini coba pelajari apa yang namanya regular ekspresi. Ya. Pelajari apa yang namanya regular ekspresi. Ada namanya itu. Cari di internet namanya regular ya expression expression ya atau kalau nggak salah sih katanya ada orang nulisnya RE, ada juga yang nulisnya reject regular ekspresi reject ya. Ada yang nulis disingkat RE, ada yang nulis singkat reject. Itu seperti tadi konsepnya. Jadi di situ Anda akan belajar mana yang mendahului, mana yang didahului. Gitu. Ya. Sehingga diharapkan tidak saling menghindari kesalahan logika. Oke. Ya,
Jadi betul ya, tadi yang saya katakan tadi ya, ini Mas Andi ya. Ada satu algoritma baik while dan do while bisa digunakan. Iya, jujur aja saya dulu pakai di base 3 plus ya. Silakan Anda cek aja di base 3 plus itu apa atau Fox base. Itu nggak ada di while atau repeat until. Yang dikerjakan minimal 1 kali itu nggak ada. Semua dikerjakan minimal 0 kali. Tapi dengan adanya saya menguasai regular ekspresi atau menguasai ini tadi, algoritma ini, saya bisa membuat bahkan seperti yang ini tadi, yang ditanyain sama Mas Andika pada sebelumnya, bagaimana kalau while dan do while ini dikerjakan bersama-sama dalam satu looping, while-nya keluar, do while-nya pun juga keluar, gitu kan? Seperti itu bisa, dan itu pernah saya alami, dan itu berhasil. Ya, padahal aslinya bahasa pemrograman itu hanya while. Bisa saya membuat while tapi ada efeknya seperti do while. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjutkan lagi. Nah, ini infinite loop atau loop tak terhingga tapi loop 1 atau do while 1 kan. Kalau do while 0 tapi langsung keluar ya. Ini. Tarik. Oke, ya. Jadi ini infinite ya. Infinite itu loop yang tidak terbatas. Bisa seperti ini kalau cenderung masuk while 1. Dalam Arduino Uno atau apa, atau while 1 kayaknya belum pernah ya, selalu masuk while 1. Anda itu. Nah, break itu kalau di kondisi di keluar, kondisi dipaksa untuk kembali, tidak sampai kondisi terpenuhi tapi langsung ditendang ke atas. Tapi kalau break itu dipaksa. Oke. Nah, ini break itu berarti keluar, dipaksa keluar. Tanpa menunggu lagi kondisi atau counter. Ini kalau ini counter, ini kondisi, tanpa menunggu lagi kondisinya benar apa salah. Jadi ada break yang langsung keluar, berarti yang di bawahnya break ini tidak akan dikerjakan. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah infinite loop tadi ya. Mengubah for ke while. Nah, ini mengubah for ke while bisa aja. Ini ya. Pelajari. Oke, nanti latihannya bisa dikerjakan ya. Ini sudah disediakan sama Bu Mega ya. Oke, saya kira itu aja. Ini kuliah dari saya. Sebelum tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhirin. Saya tutup. Seperti akhir kata, ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.